Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam salat subuh berjamaah. Kemudian majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua aktivitas kita. Allah berkahi keluarga kita. Allah berkahi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih dan etika safar. Safar itu merupakan satu kegiatan yang melekat dengan sebagian besar orang. Meskipun tidak semua orang melakukan aktivitas safar, tetapi sebagian besar bisa kita katakan menjadikan safar itu sebagai aktivitas yang terjadi pada sebagian besar orang. Jadi di dalam agama ini ada satu cara mengkaji, Pak. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang itu sering dilakukan dan ada perbuatan-perbuatan yang jarang dilakukan. Kalau perbuatan itu sering dilakukan oleh manusia, melekat dengan manusia, itu pembahasannya banyak. Atau Nabi SAW memberikan perhatian terhadap persoalan itu. Berbeda halnya dengan perbuatan yang itu terjadi sekali atau dua kali. Begitu juga di dalam Al-Quran, seringkali perbuatan itu yang melekat dengan diri manusia itu disebutkan dan banyak disebutkan. Tetapi kalau perbuatan itu bukan perkara pokok, perkara yang sangat urgen di dalam agama, biasanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan ayatnya. Nah, safar ini termasuk salah satu aktivitas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama membagi safar itu secara hukum dalam beberapa kategori. Tergantung tujuan dari safar itu sendiri. Karena safar termasuk wasilah atau sarana, maka hukum safar itu mengikuti tujuan dari safar itu. Kalau kita mau melakukan perjalanan, maka hukum perjalanan yang kita lakukan ini ditentukan oleh tujuan apa safar yang kita lakukan. Kalau safar itu adalah untuk sesuatu yang wajib, maka ada satu kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Atau ada yang mengatakan ma la yatimmul wujubu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka melakukan sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya adalah sholat itu wajib dan syarat sahnya adalah suci, maka bersuci itu bagian dari sarana seseorang melakukan sholat. Maka ketika orang batal lalu masuk waktu sholat dan dia akan sholat, maka dia wajib
bersuci terlebih dahulu. Maka begitu juga apabila safar, itu konteksnya adalah melakukan sesuatu yang wajib, maka safar itu hukumnya adalah wajib. Begitu juga bila safar itu adalah untuk sesuatu yang sifatnya sunnah, untuk sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan, maka safar itu hukumnya juga mustahab. Karena wasilah itu hukumnya sama dengan hukum ghayah. Jadi ada tujuan, ada sarana. Safar ini adalah sarana untuk satu tujuan. Maka hukum sarana ini adalah sama dengan hukumnya tujuan. Untuk mewujudkan tujuan. Satu safar kebaikan atau tujuan kebaikan dan kebaikan itu membutuhkan safar, maka hukum safarnya adalah sunnah atau mustahab. Begitu juga ketika safar itu mubah, untuk keperluan mubah, misalnya jalan-jalan, untuk aktivitas yang sifatnya mubah, tidak berdosa tapi juga tidak secara eksplisit sebagai satu kebaikan. Dan bukan pula satu mubah yang diniatkan kebaikan. Artinya sesuatu yang sifatnya mubah. Maka hukum safar itu adalah mubah. Demikian halnya safar yang tujuannya adalah sesuatu yang haram, maka hukumnya juga haram. Misalnya seseorang safar untuk melakukan tindak kejahatan. Seseorang mau safar niatnya mencuri. Seseorang safar niatnya satu keburukan-keburukan yang lainnya. Maka safarnya itu bagian dari keburukan. Mungkin jamaah sekalian pernah mendengarkan satu hadis. Barang siapa yang menginginkan satu kebaikan, maka sudah Allah catat sebagai satu kebaikan. Tapi kalau ada orang yang menginginkan satu keburukan, maka Allah tidak catat seseorang itu melakukan tidak catat keburukan sampai orang itu melakukan keburukan. Pertanyaannya adalah kapan seseorang itu dikatakan melakukan satu keburukan? Kan ada hadis, kalau ada orang berniat melakukan satu kebaikan sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Wa man hamma bihasanah, barang siapa yang ingin berniat serius melakukan kebaikan, maka Allah catat sebagai kebaikan. Tapi kalau waman hamma bisayyi'ah, barang siapa yang berkeinginan melakukan satu keburukan, maka belum dicatat sampai dia melakukan satu keburukan. Nah, ketika seseorang melangkahkan kakinya, itu bagian dari tindakan. Kalau ada orang melakukan satu kebaikan, kemudian dia sudah melangkahkan kaki, misalnya, dia ingin bersilaturahim kepada salah satu kerabatnya yang berada di wilayah tertentu. Kemudian dia sudah melangkahkan kaki, melakukan satu tindakan, maka berarti itu sudah memulai tindakan, meskipun belum sampai kepada saudaranya. Begitu juga orang yang melakukan kejahatan ketika dia sudah melangkahkan kaki, maka berarti sudah memulai tindakannya. Ada satu hadis Nabi ada satu ayat Al-Quran yang ini menjadi kebaikan lah, atau optimisme. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulihi, yang dia itu niatnya hijrah. Thumma yudrikuhul maut, kemudian dia di tengah perjalanan menuju kebaikan itu
maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ini nilai satu safar. Jadi kalau orang misalnya sedang melakukan safar, satu perjalanan kebaikan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil orang itu ketika dalam perjalanan itu, maka sudah sempurna amal, Allah sempurnakan amal yang dia lakukan. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya ada orang thalabul ilmi, ada orang melakukan satu kebaikan, dia belum sampai kepada kebaikan secara langsung, tapi dia sudah melakukan, melangkahkan kaki safarnya, maka dia sudah termasuk melakukan perbuatan itu. Begitu juga orang yang melakukan keburukan, ketika dia sudah melangkahkan kaki, maka melangkahkan kaki itu bagian dari tindakan keburukan. Maka ada dua kejadian ketika orang melakukan keburukan, yang itu nilainya berbeda. Misalnya seseorang sedang melakukan melangkahkan kaki, niatnya adalah mencuri. Lalu tiba-tiba karena alasan tertentu dia tidak bisa melanjutkan langkahnya. Berbeda dengan orang yang melangkahkan kaki, lalu kemudian dia tersadar tidak melanjutkan langkahnya. Kalau orang misalnya mau mencuri, misalnya buka jendela rumah seseorang atau pintu seseorang, lalu ketahuan dan tidak jadi mencuri, itu tidak menggugurkan niat dia. Artinya dia sudah melakukan tindakan itu, tindakan yang buruk, tindakan yang tercela, dan dalam proses itu maka dia melakukan tindakan yang buruk. Berbeda halnya misalnya ada seseorang ketika dia akan melakukan lalu tersadar, sebagaimana ada satu kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa, yang kemudian mereka berinisiatif, salah satu usul, mari kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang dilakukan. Ada yang berdoa dengan baktinya kepada orang tua, dan ada yang berdoa dengan orang yang mengembang. Dulu dia punya karyawannya ini pergi, sedangkan gajinya belum diambil, gajinya ini dikembangkan jadi binatang ternak yang banyak, lalu ketika orang itu datang minta, itu ambil semuanya. Salah satu di antaranya adalah orang yang suka terhadap seorang wanita, sampai kemudian wanita itu dalam kondisi terpaksa, dia akan membantu, tapi kalau dia mau menyerahkan dirinya, begitu dia akan melakukan itu, lalu dia tersadar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kalau semuanya itu dilakukan karena Allah, maka bukakanlah batu yang menutup di pintu itu, lalu kemudian bergeser. Itu salah satu bentuk di mana seseorang itu meninggalkan satu keburukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada konsekuensi hukum secara fikih safar yang niatnya kebaikan atau mubah dengan safar yang niatnya maksiat? Sebagian besar ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa safar yang tujuannya maksiat tidak mendapatkan hak rukhsah. Sedangkan safar yang niatnya kebaikan atau safar yang niatnya mubah, dia mendapatkan rukhsah. Karena rukhsah itu dalam kaidah ulama berlaku untuk mereka, untuk satu kebaikan atau satu yang mubah. Rukhsah tidak berlaku untuk satu keburukan. Ini kaidah, di antaranya kaidah yang dipakai ulama mazhab Syafi'i. Maka kalau orang misalnya melakukan satu perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan niatnya maksiat, lalu dia bertemu dengan waktu sholat zuhur dan asar,
misalnya zuhur dan asar, bolehkah dia menjamak dan mengqashar sholatnya? Safarnya maksiat. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa rukhsah itu tidak berlaku untuk satu kemaksiatan. Sebagian ulama selama itu berlaku ketentuan safar, maka berlaku baginya rukhsah. Begitu juga ini, kaidah ini kan berlaku dalam konteks yang lain. Saya berikan contoh. Apakah rukhsah itu berlaku untuk safar yang maksiat? Karena ada satu kaidah, rukhsah itu, keringanan itu tidak berlaku dalam aktivitas untuk sesuatu yang dibungkus untuk tujuan maksiat. Contohnya begini, emas perhiasan itu kan benda yang terbuat dari emas. Hukum asalnya emas itu adalah harta wajib zakat. Ketika dipakai oleh wanita sebagai perhiasan, hukumnya wanita memakai emas adalah halal. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa emas perhiasan yang dipakai oleh wanita tidak wajib zakat. Itu hampir mirip dengan kata rukhsah yang Allah berikan bagi para wanita yang memiliki perhiasan yang dipakai, karena perhiasan itu halal bagi wanita, maka tidak wajib zakat. Karena seperti pakaian. Tapi bagaimana bila orang laki-laki punya emas perhiasan? Laki-laki ini kita semua nih Pak, laki-laki. Haramnya kan pakai emas. Haram pakai emas, haram misalnya pakai kalung, pakai gelang, pakai jam tangan yang terbuat dari emas. Tapi bolehkah kita punya emas perhiasan? Boleh. Jadi harus bedakan antara memiliki dan memakai. Maka para ulama sepakat laki-laki yang punya emas perhiasan wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena emas itu haram dipakai bagi wanita, bagi laki-laki. Jadi keharaman pada laki-laki untuk memakai emas itulah yang kemudian menjadi penghalang rukhsah tidak wajib zakat atas emas perhiasan. Sekarang saya berikan contoh. Bolehkah seseorang itu memiliki gelas wadah dari emas dan perak? Tidak boleh. Memakainya tidak boleh. Kalau yang ini baik laki-laki maupun perempuan, tidak hanya bagi laki-laki enggak diperkenankan. Pertanyaannya adalah kalau orang punya gelas dari emas, wajib zakat ataukah tidak? Wajib zakat. Kenapa? Karena haram dipakai. Maka adanya pengharaman itulah yang kemudian menjadi penghalang adanya rukhsah. Tidak wajibnya mengeluarkan zakat emas perhiasan bagi wanita itu hampir sama atau mirip dengan keringanan atau rukhsah. Karena wanita halal dan mubah untuk memakai emas perhiasan. Maka begitu juga konteks-konteks yang lain. Safar bagi orang yang tujuannya mubah, safar yang tujuannya adalah kebaikan, apapun jenis kebaikan itu. Baik ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah yang tujuannya sesama manusia, silaturahim dengan orang-orang lain, menjenguk keluarga, menjenguk sahabat dan seterusnya. Maka itu boleh untuk mendapatkan rukhsah. Rukhsah apa saja? Di antaranya rukhsah salat yang berhubungan dengan salat 5 waktu. Begitu juga rukhsah ketika seseorang sedang berpuasa untuk tidak berpuasa dan rukhsah-rukhsah yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, terkait dengan safar ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan persoalan safar. Yang pertama adalah berhubungan dengan masalah waktu. Waktu safar, apakah ada waktu khusus yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan safar?
Ada beberapa hadis Nabi SAW yang terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Misalnya hadis diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW anna nabiyya kharaja min ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Bahwa Nabi SAW itu ketika keluar pada perang Tabuk itu pada hari Kamis, wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, dan Nabi SAW suka bepergian itu kalau keluar di hari Kamis. Tapi ini sifatnya adalah sesuatu yang memang tidak ada urgensi untuk pada hari tertentu. Misalnya ini ada orang sakit lalu kita jenguk, atau ada keperluan keluarga, saya karena Nabi suka pulang hari Kamis, tunggu aja nanti hari Kamis. Jadi kita perlu memperhatikan begini jamaah dalam memahami beberapa hadis Nabi SAW. Bahwa para sahabat itu sering memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seringkali redaksi yang dipakai oleh para ulama ketika mengatakan yustahabbu, disukai. Disukai itu biasanya Rasulullah SAW sering melakukan sesuatu, maka disukai melakukan itu. Contohnya, saya berikan contoh. Nabi SAW itu kalau qiyamul lail, salat malam, itu tidur dulu baru qiyamul lail. Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum, atau dimakruhkan tidur sebelum Isya, dan dimakruhkan ngobrol setelah Isya. Yang dikatakan makruh ini adalah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya. Tapi ketika ada tujuannya, ketika kita ada hajah, karena ada urusan, maka nggak menjadi persoalan. Tetapi ini jangan sampai menjadi kebiasaan. Contohnya misalnya tidur sehabis maghrib misalnya. Orang tiba-tiba misalnya dalam kondisi yang satu habis safar, habis perjalanan begitu lelah, sampai kemudian tidak sampai benar-benar lelah begitu. Apakah kemudian haram sampai pada level haram? Ya tidak sampai pada level haram. Tapi jangan kemudian menjadi kebiasaan tidur sebelum Isya. Atau misalnya orang dalam kondisi sakit butuh istirahat dan seterusnya. Artinya bahwa kita perlu membedakan antara kebiasaan, atau Nabi SAW ada yang menganjurkan dan ada yang bisa dilakukan Nabi SAW. Atau orang biasanya begini, dia pada hari itu dalam perjalanan dan belum tidur. Kalau dia tidur dulu, maka kemudian qiyamul lailnya lewat. Maka bolehkah dia qiyamul lail sebelum tidur? Ya enggak menjadi masalah. Karena ini bukan terkait dengan keabsahan qiyamul lail, tidak terkait dengan sahnya qiyamul lail. Begitu juga dalam memahami hadis-hadis, misalnya Nabi SAW suka ketika misalnya perjalanan pada hari Kamis. Begitu juga Nabi SAW apabila melepas pasukan atau kemudian orang akan safar itu di pagi hari. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku itu di pagi hari. Maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan di pagi hari. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum fi awwalin nahar. Kemudian bila beliau mengutus pasukan atau mengutus istilahnya bersama dengan pasukan atau mengutus seseorang, maka diutusnya di waktu pelepasannya di waktu fi awwalin nahar, di awal siang hari. Begitu juga Nabi SAW biasanya di dalam hadis yang lain terkait masalah safar, bila itu menjelang zuhur maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu baru kemudian memulai safar. Atau bisa juga beliau itu memulai safar, lalu nanti di tengah perjalanan ketemu waktu zuhur, lalu kemudian sholat zuhur dan asar dijamak. Jadi kalau sudah mendekati waktunya, biasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menunggu waktu sholat itu baru melakukan perjalanan setelah sholat. Begitu juga di dalam pandangan para ulama, terjadi perbedaan pandangan terkait dengan safar di hari Jumat.
safar di hari Jumat. Bolehkah kita safar di hari Jumat? Paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama membolehkan. Hal ini berdasarkan pada athar Umar ibn Khattab, janganlah kemudian sholat Jumat itu menghalangimu untuk melakukan safar. Artinya orang pagi hari sudah siap untuk melakukan perjalanan lalu kemudian menahan diri karena hari ini adalah hari Jumat. Sebagian ulama memakruhkan dan sebagian ulama adalah mengharamkan safar di hari Jumat sebelum zawal. Jadi gini, kalau safar di hari Jumat itu apakah setelah Jumat ataukah sebelum Jumat? Kalau setelah sholat Jumat gak menjadi khilaf di antara ulama safar setelah Jumat. Artinya setelah melaksanakan sholat Jumat kemudian melakukan perjalanan. Yang menjadi perbedaan adalah safar sebelum zawal, sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Sebagian ulama ada yang mengatakan mubah, yaitu ulama mazhab Hanafi. Sebagian ulama ada yang berpendapat makruh, yaitu ulama mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Di antara ulama yang berpendapat haram, itu ulama mazhab Syafi'i. Namun ulama, sebagian besar ulama kontemporer sekarang, kalau kita rujuk pada pandangan-pandangan mereka, rata-rata mengatakan boleh safar bila membutuhkan untuk safar di hari Jumat. Kenapa mereka kok sampai ada di antara ulama itu mengharamkan safar di hari Jumat? Pertama, bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Sedangkan safar ini, terutama misalnya kayak misalnya safar untuk mubah, safar untuk keperluan, itu bisa jadi safar itu bermakna adalah mubah atau safar maknanya waktunya muwassa, waktunya luas. Maka jangan sampai sesuatu yang wajib ini dikalahkan oleh sesuatu yang mubah atau sesuatu yang ini. Maka kemudian pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah haram. Dan ada satu kaidah lagi yang ini biasa dipakai dalam rusuh di kalangan mazhab Syafi'i. Ini saya sebutkan kenapa kok ada mazhab Syafi'i. Karena di Indonesia ini kan masyarakat kita banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka saya jelaskan sisi-sisi pandangannya. Saya berikan contoh dalam kasus yang lain. Puasa, rusuh bagi orang yang berpuasa. Kalau orang melakukan perjalanan dan dia sudah memulai safarnya atau memulai safarnya itu ketika matahari terbit, artinya sebelum masuk waktu berpuasa, misalnya dia safarnya jam 3 pagi, dia sudah mulai safar perjalanan, maka dia bisa mendapatkan rukhsah tidak berpuasa pada hari itu. Tapi kalau dia mulai safarnya itu sudah masuk berpuasa, ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i memang agak ketat dibandingkan yang lain. Sudah misalnya gini, saya safarnya jam 9. Saya safar jam 9. Apakah hari itu saya dapat rukhsah puasa? Rukhsah tidak berpuasa. Ini misalnya safar di bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan itu orang kalau safar kan kadang-kadang misalnya naik angkutan, naik pesawat, naik kereta dan seterusnya, kan bisa jadi kereta itu kereta jam 1 tuh. Atau kereta jam berapa? Bus atau pakai kendaraan pribadi pun biasanya jam 9 jam ini berangkatnya. Apakah dia mendapatkan rukhsah tidak berpuasa pada hari itu? Ini konteksnya konteks puasa. Maka dia tidak dapat dalam mazhab Syafi'i. Karena dia sudah masuk di dalam safar, artinya dia sudah masuk di hari itu dalam keadaan belum safar. Maka hal ini mirip dan serupa dengan konteks sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib bagi yang mukim. Maka ketika seseorang mendapatkan waktu hari Jumat dalam kondisi mukim, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka kewajibannya ini didahulukan, maka tidak boleh melakukan sesuatu yang mubah yang kemudian menyebabkan dia tidak melaksanakan sesuatu yang wajib.
Ini pandangan ulama mazhab Syafi'i. Adapun ulama yang lain, terutama dalam konteks sekarang di Indonesia atau kita di wilayah sekarang yang gampang menemukan masjid ketika perjalanan misalnya kita berhenti, ulama kontemporer sekarang banyak yang berpendapat mengambil pendapat yang memperbolehkan rata-rata, memperbolehkan safar di hari Jumat. Kemudian berikutnya disunahkan atau ada satu hadis yang mustahab hukumnya, atau ini bisa juga dipandang secara akli juga, secara akal, perjalanan di malam hari. Nabi SAW itu kalau perjalanan dan ini tentu disesuaikan dengan konteks pada waktu itu ya. Perjalanan di malam hari, karena di malam hari itu bumi dilipat. Pertanyaannya adalah, kata-kata bumi itu dilipat itu maknanya hakiki atau majazi? Hakiki itu apa? Kalau dulu di bahasa Indonesia kan ada istilahnya apa? Majaz dan apa? Bahasa itu kan ada bahasa yang maknanya hakiki, ada yang maknanya kiasan. Maksudnya ketika disebutkan perjalanan di malam hari itu lebih baik daripada perjalanan di siang hari, karena di malam hari itu bumi dilipat. Apakah ini maknanya bahwa di malam hari itu bumi mengkerut? Ataukah memang buminya seperti itu, cuman itu makna kiasan? Kalau kita baca di penjelasan para ulama menjelaskan makna hadis ini adalah maknanya kiasan. Bahwa ketika malam hari itu udara lebih sejuk, perjalanan pada waktu itu dengan kendaraannya adalah binatang, yaitu onta, kuda, dan sejenisnya, maka akan memberikan energi yang lebih ketimbang perjalanan di siang hari. Dan Nabi SAW ketika perjalanan, ada satu riwayat, ini di Bulughul Maram juga ditemukan, dan hadis ini menjadi dasar tentang qadha salat. Jadi suatu ketika di dalam perjalanan sepulang dari pertempuran, Rasulullah SAW itu naik onta bersama dengan para sahabat sampai kemudian keluar dari jalur yang seharusnya. Paham maksudnya? Jadi orang itu kan tahu jalur onta ini, oh jalurnya sini. Nah, karena ngantuk sampai kemudian ontanya keluar dari jalur yang seharusnya. Karena semuanya pada ngantuk, di antara Rasulullah SAW juga ngantuk. Akhirnya Bilal usul kepada Rasulullah untuk istirahat. Dan Bilal, ya awalnya Rasulullah mau berjaga, para sahabat semuanya istirahat dan beliau mau berjaga. Ini di penghujung malam. Maka kemudian Bilal bilang, ya Rasulullah silakan tidur biar saya yang berjaga. Jadi Bilal itu meminta Rasulullah untuk istirahat biar saya yang berjaga. Ternyata yang berjaga juga ketiduran. Jadi Rasulullah ketiduran, para sahabat ketiduran, Bilal yang tadi mau menjaga, nanti kalau masuk waktu subuh kan dibangunkan. Dia juga tertidur, sampai kemudian yang pertama kali bangun itu justru Rasulullah SAW ketika matahari sudah naik, lalu memintakan Bilal untuk azan, lalu kemudian mereka melaksanakan sholat subuh. Nah, artinya bahwa Nabi SAW sering melakukan perjalanan di malam hari, karena memang untuk binatang kendaraan pada waktu itu lebih tenaganya lebih ini. Namun juga kita sebenarnya dalam kebiasaan kita perjalanan di malam hari itu juga lebih tidak melelahkan ketimbang perjalanan di siang hari. Ini jadi kalau kita bicara tentang perjalanan malam itu juga ada konteksnya di zaman Nabi SAW. Lalu terkait dengan perjalanan dengan jumlah bilangan. Jadi kalau kita itu perjalanan, ada hubungannya dengan bilangan kita dalam perjalanan itu. Dimakruhkan orang melakukan safar sendiri. Jadi beda dengan jalan-jalan dan safar, Pak. Kalau sini ke wilayah Jakarta ini namanya jalan-jalan gitu, bukan masuk kategori safar. Kalau safar dalam konteks Nabi itu ya kurang lebih di atas, ya kurang lebih 80 km.
Kalau pendekatan jarak. Kalau pendekatan waktu itu sehari semalam. Tentu kalau pendekatan waktu agak kurang objektif ya, karena di masa itu menggunakan kendaraan onta dan sejenisnya. Kalau pendekatan waktu sekitar sehari semalam. Tapi kalau pendekatan jarak, dan ini mungkin lebih ini maknanya lebih kuat, sebagaimana juga dipakai oleh para ulama dalam masalah rukhsah, itu jarak 80 km. Nah, dimakruhkan perjalanan sendiri. Dan bagi wanita tidak boleh safar seorang diri. Bagaimana seorang wanita? Apakah seorang wanita ketika safar harus dengan mahramnya? Ini ketentuan masalah safar. Ada hadis Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita untuk safar, la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidaklah seorang wanita itu safar kecuali dengan mahram. Tidak halal bagi seorang wanita safar yaum wa lailah illa ma'adhi mahram, kecuali dengan mahram. Maka bagaimana cara memahami hadis ini? Ketika safar, para ulama sepakat bahwa bila wanita itu safar dengan mahramnya, maka itu diperbolehkan bagi wanita untuk safar dengan mahramnya. Mahramnya itu siapa? Ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya itu termasuk mahram. Dalam konteks sekarang, apakah masih harus dengan mahram, ataukah mahram itu bisa tergantikan dengan rombongan? Sebagai contoh, misalnya mau umroh atau haji, wanita ini tidak ada mahramnya. Bolehkah dia safar dengan rombongannya? Para ulama berbeda pendapat tentang safarnya seorang wanita dengan rifqatun ma'munah. Namanya rifqatun ma'munah. Rombongan yang kemudian dengan rombongan itu terjamin keamanan dan keselamatannya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak halal, tidak boleh bagi wanita apapun alasannya safar seorang wanita kecuali dengan mahram. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW bahwa wanita tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Tidak halal bagi wanita safar sehari semalam kecuali dengan mahram. Kamu kala Nabi SAW. Zahir hadisnya begitu, teksnya juga begitu, maka tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Maka kalau misalnya seorang wanita mau sini ke Jawa Timur, mau ke Bali, mau ke ini, harus dengan mahram kalau pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita safar dengan rifqatun ma'munah, dengan rombongan yang dengan rombongan itu terjamin keamanan wanita tersebut. Kalau pendekatan fikihnya seperti apa? Yang pertama adalah safar itu bukan ibadah. Safar itu bukan ibadah. Maksudnya adalah safar itu adat. Safar itu bukan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Safar itu kan hubungannya dengan manusia, perjalanan manusia. Dia duniawi, ya kan? Bukan kayak sholat. Sholat itu ibadah. Kalau ibadah itu kita menerima, taat. Maksudnya bagaimana? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat,
asar 4 rakaat, ya kita terima, pokoknya kita subuh ya 2 rakaat, apapun alasannya 2 rakaat, enggak kita tambahkan jadi 4 rakaat, nanti zuhurnya 2 rakaat. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, al-aslu fil ibadat al-inqiyad duna iltifati ilal ma'ani. Hukum asal ibadat itu adalah ketaatan tanpa melihat apa tujuannya. Tujuannya itu kenapa sih sholat subuh kok 2 rakaat? Ya kita nggak tanya, yang penting taat pokoknya. Tetapi beda dengan yang namanya al-adiyat. Al-adiyat itu yang tidak masuk dalam kategori al-ibadat. Kalau yang sifatnya al-adiyat atau al-adat itu apa? Dilihat an-nazaru ilal ma'ani, melihat tujuannya apa, ilatnya apa. Nah, ketika Nabi SAW melarang wanita safar kecuali dengan mahram, atau safar sehari semalam kecuali dengan mahram, ini maksud dari hadis itu apa? Nah, para ulama, di antara ulama itu memaknai bahwa maksud dengan larangan terhadap wanita melakukan safar seorang diri itu adalah untuk keamanan. Untuk keamanan wanita tersebut. Artinya kalau seorang wanita itu safar seorang diri tanpa ditemani oleh mahram, maka sangat berisiko perjalanannya. Oleh karena itu dia harus disertai dengan mahram untuk keamanan dan keselamatan wanita itu. Dan inilah sebenarnya kalau kita mungkin agak sedikit keluar perhatian Islam terhadap keselamatan wanita. Perhatian Islam terhadap wanita. Kan selama ini kan ada sebagian wanita itu yang justru menggugat syariat yang diberikan oleh agama. Termasuk misalnya masalah safar dengan mahram ini, ingin digugat juga. Nah, birifqatin ma'munah, maka kalau kemudian ada rombongan yang kemudian di situ terjaga keamanannya, maka menggantikan fungsi mahram, maka diperbolehkan. Sekali lagi ini adalah perbedaan pandangan di antara ulama. Cuman kalau kita mau umroh mau haji, ya memang biasanya disyaratkan oleh pemerintah Saudi Arabia adanya mahram. Cuman kadang kalau nggak ada mahram, biasanya travel itu disiasati. Gitu. Ada seseorang yang dijadikan mahram, itu persoalan administrasi biasanya begitu. Kemudian ketika seorang melakukan perjalanan lebih dari 1 orang, maka dianjurkan salah satu menjadi pemimpin, menjadi amir. Kenapa? Fungsi amir di sini apa? Ya kalau misalnya mau sholat, kita ini mau sholat sekarang, mau kita jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian kita mau sholat di mana? Ketika sholat nanti siapa yang jadi imamnya dan seterusnya. Maka inilah fungsi dari pemimpin, apalagi kalau safar itu rombongannya banyak. Maka siapa nanti yang akan jadi imamnya, kemudian ketika sholat di mana, rukhsahnya yang diambil yang mana dan seterusnya, itu membutuhkan fungsi dari amir. Kemudian juga tidak dianjurkan berpisah-pisah, sebagaimana Nabi SAW melarang para sahabat itu ketika berhenti di satu tempat berpencar-pencar terlalu jauh di antara mereka. Kemudian berikutnya juga ini ada beberapa doa yang dianjurkan dan saya rasa kita semuanya sudah tahu dan itu banyak dicari. Ada beberapa doa Nabi SAW yang dianjurkan, diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, aku minta kepadamu dari safar ini kebaikan dan ketakwaan dan dari amal yang diridhai. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan doa-doa mungkin yang sudah kita hafal semuanya. Apa di antara fungsi doa ini? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kita bahwa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di perjalanan itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Bismillah wa tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Menyebut nama Allah dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Begitu juga ketika kita berhenti di satu tempat, yang tempat itu angker menurut orang.
Atau perjalanan lewat jalan yang situ dianggap keramat oleh orang. Bukan kemudian kita permisi minta perlindungan pada penjaga itu. Tapi dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau dari keburukan ma itu apa-apa. Jadi hadis ini atau doa yang diajarkan oleh Nabi ini, kalau kita dalami maknanya itu sungguh luar biasa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan ma apa-apa khalaq. Ma di sini maknanya umum. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Misalnya binatang-binatang melata dan segala macamnya. Jadi doa ini sifatnya pendek, sederhana, tapi maknanya dalam. Dan itu biasanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan doa. Itu yang pendek, singkat dan maknanya dalam. Maka a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Selain ini persoalan hubungannya dengan tauhid dan akidah, tapi juga sebenarnya jamaah sekalian, ini menunjukkan harga diri kita manusia di hadapan makhluk yang lain. Jadi dunia ini kan untuk manusia, Pak. Manusia diamanahkan mengelola. Lalu ada tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang ditakuti, lalu manusia minta permisi. Itu sebenarnya menjatuhkan harga diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita tidak minta perlindungan kepada mereka, bahkan dilarang. Bahkan bisa menjadi kesyirikan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian orang-orang yang minta perlindungan kepada jin dan justru jin itu membuat mereka takut. Jadi kalau orang itu semakin takut kepada jin, justru dia semakin ditakut-takuti, semakin dipersulit. Maka Allah mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa rukhsah yang terkait dengan safar ini. Ada rukhsah puasa, ada rukhsah salat. Nah, di dalam rukhsah ini ada istilahnya jamak dan ada istilahnya qasar. Kalau jamak itu adalah menggabungkan dua waktu salat, zuhur dengan asar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau qasar itu adalah mempersingkat. Kalau jamak itu diperbolehkan karena ada kesulitan, baik dalam situasi safar maupun di luar safar. Jamak itu karena adanya kesulitan. Alasannya karena ada kesulitan. Berlaku baik mereka yang safar maupun tidak safar itu bisa berlaku jamak. Kalau safar sudah mesti karena ada kesulitan, maka berlaku jamak bagi mereka yang safar. Adapun mungkinkah jamak bagi orang yang tidak safar? Memungkinkan. Cuman ada beberapa alasan yang saat ini mungkin berlaku di zaman Nabi, tidak berlaku di zaman sekarang. Di zaman dulu itu jamak karena hujan yang deras. Jadi kalau misalnya waktu isya dan waktu maghrib, misalnya waktu isya orang berjamaah turun hujan yang deras, maka dijamak antara isya dan maghrib. Tapi kita perlu lihat kondisi hujan di waktu itu dengan sekarang itu berbeda. Kalau hujan di zaman Nabi itu semuanya basah, Pak. Masjid itu semuanya basah karena dia nggak pakai. Berbeda dengan saat ini bahwa kita sholat di masjid, kalau hujan maka nggak ada risiko basah seperti zaman Nabi SAW. Maka ketika hujan deras, orang di masjid sholat maghrib misalnya, maka kemudian mereka semua basah kuyup. Maka dijamaklah maghrib dengan isya. Karena apa? Ketika mereka selesai maghrib kemudian pulang untuk balik lagi itu menjadi kesulitan. Berbeda dengan situasi kita
saat ini. Tapi untuk situasi saat ini memungkinkan jamak ketika terjadi banjir. Ketika banjir, wilayah-wilayah yang banjir, wilayah pergenangan yang tinggi, nah itu memungkinkan bagi mereka untuk jamak, tapi enggak qashar. Kita perhatikan, jamak bukan qashar. Sedangkan qashar hanya berlaku untuk safar. Kalau safar sekarang kan pendek, apakah berlaku juga? Para ulama sekarang mengatakan bahwa safar sekarang tetap berlaku rukhsah safar. Maka ketika safar itu menggabungkan dua keringanan. Keringanan jamak karena ada kesulitan dan keringanan rukhsah karena safar. Jadi digabungkan. Maka ketika kita sholat mendapatkan dua keringanan itu, maka sholatnya boleh di jamak, boleh di qashar. Nah, di dalam jamak dan qashar ini perlu kita perhatikan karena ada juga pemahaman yang salah. Saya pernah dapati jamaah ketika pengajian begitu. Difahami jamak dan qashar itu sholat zuhur dan asar 4 rakaat sekali salam. Jadi di jamak itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tartibnya bagaimana? Ini penting. Tartibnya bagaimana? Apakah didahulukan berdasarkan waktunya ataukah berdasarkan urutannya? Para ulama mayoritas mengatakan berdasarkan urutannya. Misalnya gini, kita jamak takdim mungkin nggak menjadi konflik. Jamak takdim di zuhur, waktu zuhur, sholat zuhur dan asar. Di waktu zuhur berarti zuhur dulu dan asar. Sekarang pertanyaannya adalah kita sholat zuhur dan asar di waktu asar. Sholat zuhur dulu atau asar dulu? Mayoritas ulama mengatakan zuhur dulu baru asar dulu. Ternyata ada hadis lain yang menjadi penguat pandangan ini. Bahwa menjaga tertib sholat. Suatu ketika meskipun ini tidak berhubungan dengan jamak qashar. Suatu ketika di perang Parit, perang Khandaq. Itu kan dikepung ya. Karena begitu sibuknya menjaga perbatasan itu, keamanan wilayah-wilayah yang memungkinkan potensi kuda-kuda mereka melompat untuk masuk, itu Rasulullah dan para sahabat sampai lupa sholat asar. Meskipun konteksnya ini qadha, Pak. Sampai mereka itu masuk waktu maghrib belum sholat asar. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat sholat maghrib dan asar itu asar dulu baru maghrib dulu. Ini lakukan Nabi SAW sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya. Nabi SAW melaksanakan sholat asar dulu baru kemudian sholat maghrib. Ini bermakna juga bahwa kalau kita jamak dan qashar maka didahulukan sesuai dengan tartibnya sholat 5 waktu. Meskipun dilaksanakan di waktu yang berbeda, yaitu dilaksanakan misalnya di waktu asar, zuhur dulu baru asar. Nah, kasus berikutnya ketika kita dalam sholat berjamaah begitu, ada kemungkinan begini, Pak. Ketika kita sedang perjalanan, kemudian kita masuk pada satu masjid, kita berhenti di satu masjid, kan ada beberapa kemungkinan. Di masjid itu sudah ada sholat orang yang mukim, lalu kita bergabung, ya kan? Mungkin juga di sana sudah selesai sholat, kita dengan sesama musafir sholat sendiri bersama dengan jamaah. Sesama musafir itu nggak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita safar, lalu kemudian kita mampir di masjid, di situ ada jamaah mukim. Lalu kita bergabung dengan mereka. Bagaimana tata cara sholat kita? Di dalam berjamaah itu adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka pendapat mayoritas ulama ketika kita mengikuti imam yang mukim, maka sholat kita sama dengan yang mukim. Misalnya, sholat kita di perjalanan berhenti di rest area nih, di rest area,
Lalu sholat zuhur, di sana ada sholat zuhur, imamnya mukim, kita musafir. Kan kita sebenarnya boleh qashar kan 2 rakaat. Tapi karena imamnya mukim dan dia sholatnya adalah mutammim, sempurna, maka kita sholatnya 4 rakaat. Bagaimana kalau kita sudah dapat rakaat terakhir? Misalnya kan gabung nih, kita masbuk, imamnya mukim 4 rakaat, tapi kita dapatnya di rakaat yang keempat. Para ulama mengatakan bahwa karena imamnya adalah mukim, maka kita mengikuti imam, meskipun kita hanya dapat di rakaat yang terakhir. Kalau kemudian setelah itu kan kita belum sholat asar, kita mau jamak sholat asar, bolehkah asarnya? Kan zuhurnya ngikuti imam, berarti 4 rakaat kan? Berarti kita kemudian setelah itu sholat asar karena kita jamak takdim. Bolehkah 2 rakaat? Enggak masalah 2 rakaat karena sudah berbeda. Nah, tapi berbeda juga kasusnya, misalnya berbeda kasusnya kalau imamnya musafir, makmumnya mukim. Imamnya itu 2 rakaat, setelah 2 rakaat yang mukim menambah 2 rakaat. Ini kasusnya kalau imamnya musafir, makmumnya ada yang mukim. Tapi kalau makmumnya musafir, imamnya mukim, maka musafir mengikuti yang mukim. Nah, karena ada ketentuan juga, bolehkah misalnya berjamaah beda niat? Karena tadi kan ada rombongan yang terakhir, ini sebagian sholat asar. Kan musafir nih, musafir kita ini sholat asar sudah jamak takdim zuhur, kita sholat asar. Ada musafir baru yang dia belum sholat zuhur, dia gabung, dia niatnya zuhur, kita niatnya asar. Bolehkah perbedaan niat dalam sholat jamaah? Para ulama memperbolehkan, jumhur ulama, misalnya ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, memperbolehkan perbedaan niat antara imam dan makmum. Imamnya misalnya sholat asar karena dia sudah sholat zuhur tadi. Lalu makmum yang baru datang nih belum sholat zuhur, maka dia gabung niatnya sholat zuhur. Ini enggak menjadi masalah. Ini bisa juga misalnya jamaah umrah, ketika mungkin berhenti di rest area yang bukan pakai kereta tapi pakai bus. Lalu di situ biasanya kan pergantian yang cepat itu. Perbedaan niat antara imam dan makmum enggak menjadi masalah. Zuhur dan asar. Nah, itu diperbolehkan, enggak menjadi masalah perbedaan niat, terutama dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian persoalan yang lainnya, qashar itu ada qashar rakaat yang kita kenal. Ada yang namanya qashar hay'ah, qashar gerakan. Qashar gerakan itu begini. Kalau biasa kita kan berdiri, ruku dan seterusnya. Tapi dalam situasi yang enggak memungkinkan, kita sholat dengan duduk, itu ada di qashar. Ketika kita sholat duduk, yang di qashar apanya Pak? Sujud dan sujudnya ya, sujudnya. Kalau kita enggak memungkinkan ruku, berarti sujud dan rukunya. Nah, kaidah dalam rukhsah, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang memungkinkan dilakukan tetap dilakukan. Yang enggak dilakukan sesuatu yang enggak memungkinkan dilakukan. Bagi yang memang tidak memungkinkan, wallah alam kan situasi perjalanan itu berbeda-beda. Kalau sekarang misalnya di kereta sudah ada musholanya, bagus. Berarti sholatnya bisa sempurna. Kalau bis kan enggak mungkin sholat berdiri. Kalau bis enggak mungkinkan. Kalau pesawat, wallah alam ini terkait dengan resiko penerbangan dan seterusnya, wallahu alam, saya belum ini. Tapi kalau memungkinkan iya, kalau enggak memungkinkan berarti sholat dengan duduk. Jadi gini, kaidahnya bahwa kalau beresiko itu dapat rukhsah. Kalau bisa dilakukan maka dilakukan. Nah, misalnya di dalam sholat dengan duduk itu, kalau memungkinkan berdiri untuk takbiratul ihram, berdiri terlebih dahulu, baru setelah itu duduk. Begitu juga mohon maaf mungkin kalau ada yang sholat berjamaah dan pakai kursi, kalau memang tidak bisa berdiri lama, maka dan dia masih bisa berjalan, maka takbiratul ihramnya pakai berdiri dulu,
Setelah itu baru duduk. Jadi nggak langsung duduk dulu langsung ini. Nah gitu. Jadi berdiri dulu baru kemudian, karena dia adalah ketidakmampuannya duduk lama, berdiri lama, maka dia duduk. Baru kemudian dia dapat rukhsah yang memang dia tidak bisa. Nah, kalau bisa menjamak itu lebih baik ketimbang kita sholatnya di kendaraan dengan tidak sempurna. Ini kalau bisa dijamak, maka dijamak lebih afdal ketimbang sholat dengan kondisi tidak sempurna. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, perjalanan ini kan bisa kita ukur, nanti perjalanannya berapa lama, kemudian nanti waktu sholat ini saya masih di pesawat atau sudah landing, atau sudah sampai tujuan, atau saya masih di bandara sebelum boarding dan seterusnya. Maka diperhatikan, kalau kita bisa menjamak takdim, jamak takdim. Kalau bisa jamak takhir, ketimbang kita sholat di dalam kendaraan dengan kondisi tidak sempurna. Itu kaidah penting, Pak. Lebih baik menjamak takdim atau jamak takhir. Kecuali waktu yang nggak ada rusonya, waktu subuh, ya itu memang nggak ada dispensasinya. Nah, itu mungkin beberapa kaidah penting yang mungkin di dalam ruso, bahwa menjamak lebih baik daripada mengurangi gerakan sholat. Terkait gerakan sholat ini memang ada khilaf di antara ulama ketika sholat tidak sempurna, apakah nanti dikodok ataukah tidak dikodok. Dalam mazhab Syafi'i dikodok, di dalam mazhab Hambali tidak perlu dikodok. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan atau waktunya sudah cukup, saya persilakan. Dalam perjalanan katanya ada sunat sholat safar gitu. Jadi sebelum kita berjalan, kita sholat sunat dulu gitu. Ada enggak ya seperti itu? Atau mungkin diperkuat dengan dalil atau apa begitu? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum ini, tapi biasanya Nabi SAW itu, yang dilakukan Nabi ketika beliau itu pulang, biasanya mampir masjid dulu sholat 2 rakaat, baru kemudian ke rumah. Tapi kalau sebelum safar, wallah mungkin saya belum menemukan ini. Tapi bolehkah itu dilakukan? Enggak ada masalah, mutlak. Boleh dilakukan, mutlak. Karena seseorang ketika mau safar, misal sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat kan sunnah, maksudnya orang masuk kategori sholat sunnah mutlak. Tapi yang biasa dilakukan Nabi SAW biasanya, ketika beliau pulang dari safar, itu berhenti di Masjid Nabawi dulu, sholat dulu, bersih-bersih dulu, baru kemudian ke rumah. Dan di antara sunnah Nabi SAW sebelum sampai itu memberikan kabar kepada keluarganya, tidak tiba-tiba. Karena apa? Dikhawatirkan dalam kondisi yang tidak layak dilihat, atau karena hal-hal yang lainnya. Makanya biasanya Nabi SAW itu ketika para pasukan dan para sahabat itu dari safar, berhenti dulu sebelum masuk kota Madinah, ngutus seorang beri kabar bahwa akan datang supaya keluarga-keluarganya siap-siap menyambut, baru kemudian masuk. Nah, Nabi SAW biasanya berhenti di masjid. Sehabis safar itu tidak langsung ke rumah, tapi berhenti di masjid, sholat 2 rakaat dan ini. Tapi istilah sholat safar, wallahu a'lam bishawab, tapi dalam banyak riwayat begini, ini perlu memahami beberapa hadis. Bahwa Nabi SAW misalnya, siapa yang masuk masjid sebelum duduk, maka falyarka rakaataini atau kama qala Nabi SAW, hendaklah sholat 2 rakaat. Atau seorang melakukan dosa dan melakukan sesuatu, maka wudu dan melakukan sholat 2 rakaat. Jadi kalau orang misalnya mau safar, dia sholat 2 rakaat dulu, ya gak menjadi masalah. Ini termasuk sunnah yang sifatnya mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang saya ketahui adalah setelah sampai gitu. Jadi kalau melakukan tidak melakukan gak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oh iya. Iya. Ustaz telah membahas panjang lebar mengenai perbedaan, tapi juga sudah ada jalan keluarnya. Ini saya perluas, Pak Ustaz. Saya contohkan ada perbedaan yang besar ini menyangkut kita semua barangkali.
tapi belum sampai sekarang ini tidak ada jalan keluar. Tapi dalam Al-Quran itu sudah dikatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Iya. Biar terdapat perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah dalam dua hal ini, tapi ini tidak menyangkut salat dalam ibadah ya, tapi menyangkut dosa juga. Perbedaan pendapat mengenai permulaan satu Muharram atau satu Ramadan, sehingga ada yang sudah Syawal, ada yang belum. Iya. Nah, ini kan salah satu, kalau yang umpamanya sudah Syawal menurut ini, menurut yang lain belum, dia puasa, itu kan dosa besar itu. Nah, ini kenapa tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasul? Itu satu. Jadi perhitungan waktu ini dikembalikan kepada Quran dan hadis, kan begitu maksudnya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasul itu dikembalikan kepada Quran dan hadis. Kalau saya melihat ini bisa ini. Saya orang awam ini sebetulnya. Tapi melihat ini bisa kalau dikembalikan kepada Quran, ketahuan ini mana yang dipakai. Perhitungankah? Iya. Atau mengintip bulan. Yang kedua, perbedaannya besar sekali, yaitu mengenai bank. Bank. Ada pendapat dari ulama bank itu riba haram. Tapi ada pendapat tidak. Nah, saya orang awam. Bank ini kalau riba, kita di riba semua ini. Berarti saya tak tahu saya Ustaz punya rekening di bank apa enggak. Tapi saya yakin di ruangan ini banyak punya rekening di bank, punya simpanan bank atau utang ke bank, apa simpanan ke bank. Riba semua nih Indonesia ini. Tapi kalau dibaca-baca Quran, rasanya ini tidak perlu bertentangan ini. Ini saya orang awam ini. Dalam Quran itu ada beberapa ayat riba. Nah ini Ustaz, ini saya kok ada usul ini. Ini harus ya diselesaikanlah ini. Tapi jangan dengan jangan apa ya? Ya berdasarkan Quran dan hadis. Iya. Ayatnya petunjuk dari Allah itu, kalau ada perbedaan pendapat di antara kamu mengenai suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kembali kepada Allah, Quran, kembali kepada Rasul, ini Nah, itu. Oke. Ini saya kira perlu ini Ustaz. Ini masalah besar sekali ini. Ada masih puasa tapi sudah lebaran. Itu. Itu Ustaz, usul saya ini. Usul dan pertanyaan sekaligus. Mana yang benar gitu. Pertanyaan yang tadi, bahwa sebelumnya yang tadi as-safar qit'atu minal azab. Jadi safar itu qit'atu minal azab. Safar itu termasuk bagian dari azab. Dan di antara doa 3 kelompok orang yang doanya dikabulkan itu adalah al-musafir, kemudian as-saim, orang yang berpuasa, dan ketiga adalah doa orang tua terhadap orang tua terhadap anaknya. Itu di antara 3 yang dikabulkan. Di antaranya adalah musafir. Karena orang yang safar itu dalam kondisi sulit. Dan orang yang kondisi sulit itu mendekati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya da'watul mazlum, 3 itu di dalam hadis ini adalah, yang pertama adalah al-musafir, yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, kemudian yang ketiga orang tua terhadap anaknya. Di riwayat lain kan ada yang tentang puasanya, doanya orang berpuasa. Jadi doanya musafir itu termasuk doa yang dikabulkan. Kenapa? Karena ketika seorang itu dalam safar kondisi sulit. Kondisi sulit itulah yang kemudian alasan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah doanya termasuk terkabulkan. Dan karena safar itu qit'atun minal azab. Qit'atun minal azab ini bukan azab dipahami hukuman, bukan. Qit'atun minal azab itu maksudnya adalah orang ketika di dalam safar itu mendapatkan banyak ketidaknyamanan, banyak sesuatu yang kurang nyaman dan kurang nikmat. Oleh karena itu, maka dia termasuk dikatakan qit'atun minal azab. Maka siapa yang dalam safar, maka segera pulang. Jadi safar kalau ada perlu, tapi kalau perluannya sudah selesai,
segera pulang. Nah, ini kalau safar ngelayap, ini itu persoalan lain lagi nanti. Gitu. Kemudian berikutnya tadi, itu makanya dapat rukhsah. Kondisi sulit itu, jadi kondisi sulit itulah karena dia atau minal azab maka dapat rukhsah. Karena kondisi sulit itulah kemudian dia dekat dengan doanya dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis lagi di Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada orang berdoa di mana pakaiannya lusuh. Kemudian dia berdoa kata kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi persoalannya adalah mat'ahuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, wa hudhiya bil haram. Dia itu dicekek-cekoki dengan makanan yang haram, fa anna yustajabula. Bagaimana mungkin dia dikabulkan doanya? Maka begitu juga ketika kita dalam istisqa itu dipakai bukan pakaian yang paling bagus, tapi pakaian yang paling sederhana. Karena dengan itu menandakan ketundukan seorang semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada. Jadi kadang-kadang dalam beragama itu ada ekspresi batin, ada hal-hal yang sifatnya zahir. Meskipun itu bukan inti dalam agama, tapi termasuk bagian dari pelengkap dalam agama. Kemudian berikutnya masalah perbedaan. Semua sepakat para ulama itu bahwa ketika terjadi perbedaan, rudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah wa Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Itu semua ulama sepakat. Baik mereka mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu semua sepakat. Cuma dalam kasus tertentu yang terjadi perbedaan itu bagaimana cara memahami hadis itu. Bagaimana cara memahami ayat itulah. Terjadinya perbedaan itulah yang kadang-kala menyebabkan perbedaan. Nah, ada dua kaidah yang dipakai ulama, ini yang penting bagi kita. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Jadi kalau ada beberapa perbedaan tapi ada memungkinkan keluar dari khilaf, maka itu dianjurkan. Kemudian yang kedua ada kaidah namanya mura'atul khilaf. Karena mempertimbangkan adanya perbedaan, maka kemudian di situ ada ruang toleransi. Tentu perbedaan ini perbedaan ulama, bukan ulama. Tapi karena ada mura'atul khilaf, justru kadangkala khilaf itu jadi kemudahan, Pak. Misalnya nih, ulama berbeda pendapat tentang hukum menyentuh wanita yang bukan mahram, batalkan atau tidak membatalkan. Di Al-Quran ayatnya multi tafsir, aulamastumun nisa, menyentuh wanita. Dalam pandangan Ibnu Abbas bahwa menyentuh ini hubungan badan. Dalam pandangan Umar ibn Khattab dan sebagian ulama yang lain itu adalah sentuhan kulit. Nah, pertanyaannya karena ada khilaf justru kita mudah. Mungkin mereka yang berpandangan membatalkan ketika umroh jadi tidak membatalkan karena adanya pertimbangan adanya khilaf. Tapi kalau semua sepakat membatalkan maka nggak ada alasan apapun untuk orang untuk beralih jadi tidak membatalkan. Maka dengan adanya khilaf itu maka sebenarnya kadang-kadang menjadi kemudahan. Cuman memang perlu pengelola. Nah, peran negara itu sebenarnya mengelola perbedaan itu supaya tidak jadi konflik. Maka di dalam masalah perbedaan hari raya, perbedaan tanggal dan seterusnya, menurut hemat saya ya perlu peran negara, pihak-pihak penengah supaya tidak jadi konflik. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya, nah lagi kasus misalnya kasus yang lain dalam perbedaan pandangan. Seringkali kajian itu pendekatannya kualitatif. Kualitatif itu apa? Dalil, argumentasi dan seterusnya. Semuanya punya argumentasi, punya dalil. Tapi juga perlu kalau orang mahasiswa itu biasanya pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu bagaimana? Misalnya dalam kasus ini pandangan A ini diikuti oleh berapa ulama? Pandangan B oleh berapa ulama? Ini kan pendekatan kuantitatif. Jumlahnya berapa nih yang pendapat ini? Pendapat ini berapa? Apakah ini mayoritas ataukah ini tidak mayoritas? Nah itu mungkin bagi sebagian kalangan, mungkin itu bisa menjadi panduan lah. Ikutilah yang mayoritas. Mayoritas di zaman kita ini pandangan ulama apa? Mayoritas ulama kita di zaman ini apa? Itu saya rasa bagi mereka yang awam, itu akan lebih safe ketimbang janganlah ngikuti pandangan yang syadz. Pandangan syadz itu apa? Pandangan yang aneh, yang ganjil. Apalagi gak masuk akal. Nah itu ganjil, aliran-aliran sesat itu rata-rata pendapat yang ganjil juga. Maka kalau ikuti mayoritas, insya Allah ya secara umum
Itu paling tidak ada khilaf di wilayah itu, paling tidak pandangan mayoritas itu biasanya argumentasinya lebih kuat. Sedikit lagi Ustaz. Ya tadi kan ayatnya mengatakan kembalikan kepada Allah. Kalau soal Muharram puasa Lebaran ini kan dalam Al-Quran kan sudah jelas dihitung kan, bisa perhitungan, ada perhitungannya itu. Jadi dengan hitung, bukan dilihat bulan. Walladzi ja'ala samsa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina wal hisab. Nah, itu kan dia waktu-waktu itu bisa dengan perhitungan. Kan sudah jelas ini kok sampai itu. Kalau persoalan itu diskusi ulama sudah cukup panjang ya. Ya saya bukan ulama jadi tahu ya orang awam. Kalau yang pandangan itu memang yang mereka mengikuti bulan, penanggalan bulan, ini masuknya awal bulan ya. Ya. Penanggalan awal bulan itu kaidahnya kan ada hadis Nabi SAW. Idza ra'aitumuhu fasumu, idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kamu melihat bulan, maka puasalah. Kalau melihat bulan, maka iftarlah, masuk hari Idul Fitri. Bulan itu kata Nabi bisa 29, bisa 30. Artinya hadis itu pun akhirnya gini, ketika bulan terlihat itu kalau mendung bagaimana? Biasanya dalam ketinggian sekian terlihat, tapi karena mendung nggak terlihat. Nah kalau kasusnya begini, ini dihukumi terlihat atau dihukumi tidak terlihat, itulah yang kemudian kasus-kasusnya muncul. Kalau landasan dasar utamanya sih sepakat, cuman dalam prakteknya itu terjadi perbedaan dalam kasus-kasus semacam itu. Karena ada penemuan teknologi baru, ada pengembangan-pengembangan baru, sehingga apakah ini bisa diterima atau tidak diterima, itulah kemudian pandangan-pandangan di antara ulama. Saya rasa ya menjaga kekompakan panitia pelaksanaan ibadah itu lebih baik ketimbang memperdebatkan kapan yang ini. Itu menurut saya menjaga kerukunan itu lebih baik. Menjaga kebersamaan itu lebih baik, karena pada hakikatnya pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya itu adalah bagian dari selebrasi. Nah, kalau bahasa sekarang ya, selebrasi hari rayanya. Nah, gitu. Itu sarana hari rayanya itu. Maka oleh karena itu penting kebersamaan di wilayah bersama. Adapun alasannya apakah mengikuti pandangan A dan B, kita toleransilah, kita nggak bisa memaksa untuk ikut A atau B. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusi lebih panjang mungkin di ini. Kita tutup ya kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.